Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 17 Februari 2021. Pada hari ini kita memasuki Rabu Abu. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Wajahmu, namun tetap ku percaya. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, hari ini adalah hari Rabu Abu. Segenap umat Katolik di seluruh dunia menjalani retret agung selama masa Prapaskah sampai pada hari Minggu Palma, yaitu tanggal 28 Maret mendatang. Saya sungguh merasa senang dan bersyukur karena pada hari Rabu Abu ini gereja telah memilihkan bacaan Injil yang merupakan intisari dari retret agung kita, yaitu tentang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ketiga hal pokok tentang beribadah ini rasanya lebih menarik untuk kita renungkan. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 6, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18 berikut ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan.
pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa merupakan 3 kewajiban utama orang Katolik. Dari bacaan Injil tadi, Yesus menyetujui kita laksanakan sebagai kewajiban agama, dan bahkan Yesus mengajarkan tentang bagaimana caranya agar ketiga kewajiban itu menjadi ibadah kita kepada Allah Bapa, yakni ibadah yang didasari ketaatan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Yang pertama adalah memberi sedekah. Bersedekah itu artinya sama dengan berbuat amal, melakukan sesuatu yang baik menurut Bapa kita yang di surga. Yesus telah menyampaikan mengenai hal ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius bab 25 ayat 40. Memberi sedekah atau berbuat amal adalah baik adanya, tetapi menjadi tidak benar kalau dilakukan secara terbuka di depan umum supaya mendapat pujian. Yesus juga pernah mengingatkan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan memang terjadi seperti yang ditulis pada kitab Amsal. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal bab 1 ayat 24 sampai dengan 25. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kedua adalah berdoa. Yesus telah mengajarkan kita tentang berdoa, dan Yesus sendiri juga berdoa kepada Bapanya ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Sampai 2 kali Yesus berpesan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus meminta kita untuk selalu berdoa dengan tak jemu-jemunya, sebab Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Artinya berdoa itu baik asal dilakukan dengan benar. Orang munafik senang mengucapkan doanya di tempat-tempat umum supaya dilihat orang kalau dia sedang berdoa. Mereka memuji-muji Tuhan tetapi hidupnya sendiri kurang terpuji. Berdoa untuk diri kita sendiri adalah baik adanya. Berdoa untuk orang yang merindukan pertolongan Tuhan menjadikannya lebih baik. Dan berdoa bagi orang yang memusuhi kita atau meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita menjadikannya sangat baik. Nah, sekarang tentang perihal berpuasa dan berpantang. Sama saja, berpuasa dan berpantang itu baik adanya, tetapi akan menjadi tidak benar atau keliru melakukannya. Orang munafik berpuasa untuk dirinya sendiri. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri, sementara di luar sana ada orang yang terpaksa berpuasa dan berpantang karena keterbatasan finansial. Bukanlah Yesus memanggil kita untuk bersedekah kepada mereka yang berpuasa sepanjang tahun, bukan hanya pada masa Prapaskah saja. Bukankah Yesus meminta kita untuk berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melangsungkan hidup mereka? Kita diminta berpuasa dan berpantang untuk Tuhan sebagai wujud kerelaan hati kita, bukan untuk pamer ataupun keterpaksaan. Terlebih di saat kita akan menghadapi peristiwa atau peringatan penting. Seperti halnya Nabi Musa berpuasa 40 hari ketika menerima hukum Taurat yang berisikan 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah di atas 2 loh batu.
Yesus juga berpuasa selama 40 hari 40 malam sebelum pencobaan di padang gurun. Pertobatan adalah peristiwa penting bagi kita. Sebagai tanda kita kembali bersekutu dengan Allah Bapa kita, maka akan menjadi baik jika kita berpuasa dan berpantang. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, marilah kita gunakan hati kita untuk berdoa, melibatkan badan jasmani kita untuk berpuasa dan berpantang, serta menunjukkan kemurahan hati kita dengan memberikan sedekah bagi yang membutuhkan. Marilah kita menjalankan ibadah kita dengan baik dan benar. Dan mari kita akhiri renungan dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa atas segala hal, mohon tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memulai dan melaksanakan retret agung selama masa Prapaskah ini, agar kami Engkau anggap layak untuk mengenang sengsara Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sempurnakanlah ibadah kami, agar menjadi baik dan benar, menurut kebaikan dan kebenaran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.